Guys, kamu pernah denger nggak istilah kabur aja dulu? Eits, bukan kabur dari mantan loh ya. Itu lain lagi tuh ceritanya. Kalau yang ini adalah sebuah fenomena sosial yang lagi marak terjadi di masyarakat kita guys. Biasa kita bilang tagar kabur aja dulu. Fenomena yang lagi anget-angetnya di kalangan anak muda Indonesia. Nah, ada alasan sosial dan humanis di balik fenomena kabur aja dulu. Kita sering ngerasa kalau di negara kita ini susah banget nyari kerja ya. Dapat kerja pun gajinya pas-pasan banget. Berasa nggak seimbang aja sama biaya hidup alias kebutuhan sehari-hari yang makin tahun makin naik. Nggak pernah ada turunnya guys, naik mulu. Bisa dibilang kabur aja dulu adalah bentuk kekecewaan anak muda terhadap keadaan ekonomi bahkan juga politik. Aduh, gimana nggak banyak yang stres ya guys ya. Banyak dari kita yang akhirnya kejebak dalam urusan utang piutangan. Nah, daripada botak mikirin utang mulu, ya udah mending kabur aja dulu ke luar negeri. Ya nggak sih? Tapi guys, kamu tahu nggak? Fenomena kabur aja dulu bukan hal baru tahu di dunia ini. Ternyata banyak negara lain yang udah pernah ngalaminnya duluan. Kitanya aja baru heboh sekarang. Lagian kabur aja dulu, tapi masalahnya mau kabur kemana coba? Nah, di video kali ini aku bakal bahas nih untuk kamu 4 negara yang pernah ngalamin fenomena kabur aja dulu versi mereka masing-masing. Check it out. Filipina. Salah satu negara yang pernah ngalamin fenomena kabur aja dulu adalah negara Filipina guys. Negara berkembang di Asia Tenggara, ibu kotanya ada di Metro Manila. Kalau di negara ini konsepnya sih lebih ke brain drain ya. Brain drain adalah migrasi besar-besaran tenaga kerja terampil ke luar negeri. Negara Filipina ini udah kayak eksportir tenaga kerja aja loh, terutama tenaga kerja profesional. Dominannya sih di bidang kesehatan guys. Fenomena brain drain ini udah terjadi sejak 1970-an. Banyak banget perawat dan dokter Filipina yang kerja di luar negeri, terutamanya di Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Eropa. Kenapa ya mereka milih berkarir di luar negeri? Gaji jadi alasan utamanya dong ya. Di luar negeri itu orang-orang high skilled-nya Filipina bisa ngedapetin gaji 5 kali sampai 10 kali lipat lebih gede loh ketimbang di Filipina sendiri guys. Gila kan? Siapa yang gak mau coba? Kamu bisa bayangin ya, mereka bisa beli rumah dan mobil di luar negeri sana loh. Lah, kalau tetap bertahan kerja di Filipina, mungkin cuma cukup buat beli nasi bungkus doang guys. Jadi ya udah, kabur aja dulu. Aku punya sebuah data nih dari Philippine Statistic Authority bahwa di tahun 2020 ada lebih dari 2,2 juta pekerja Filipina mencari nafkah di luar negeri guys. Cuman ya nggak semua juga semulus itu perjalanannya. Nggak semua cerita mereka berakhir bahagia. Ada juga yang harus kerja keras, jauh dari keluarga, malahan sering juga jadi korban eksploitasi loh. Jadi sebelum kamu mutusin untuk kabur, tujuannya kudu jelas dulu ya. Jangan sampai kamu malah kabur beneran dari tanggung jawab. India. Next, kita meluncur ke India guys. Yes, ternyata India termasuk ke dalam salah satu negara yang pernah juga punya fenomena kabur aja dulu versinya sendiri. Tadi aku udah nyebut soal brain drain ya kan? Nah, India punya sejarah panjang kalau soal migrasi guys, baik yang skalanya domestik ataupun internasional. Udah dari zaman kolonial penjajahan Inggris, banyak orang India bermigrasi ke berbagai negara. Orang India dikirim jadi pekerja kontrak ke Malaysia, Afrika Selatan, Fiji, sama Karibia. Nah, setelah kemerdekaan India tahun 1947, migrasi masih tetap terjadi. Kaum profesional India merantau ke Inggris, ke Amerika Serikat, dan juga ke Timur Tengah. Gak heran guys, India dapat predikat sebagai negara dengan jumlah migran terbesar di dunia loh. Data dari OECD, sebuah organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi, ada lebih dari 17,5 juta orang India tinggal di luar negeri pada tahun 2020. Makanya nggak heran guys, kalau zaman dulu ya, chattingan random sama orang luar negeri, ketemunya sama orang India mulu. Curhat dong aku. Nah, kamu pernah denger kan soal Silicon Valley di Amerika?
Kamu pasti tahu dong, banyak banget orang India yang kerja di sana guys. Bener, mereka udah kayak rajanya IT. Tapi kenapa ya orang-orang high skill India pada milih kerja ke luar negeri? Nih, ini pertanyaan yang sama nih. Jawabannya sih simple aja guys. Gaji gede, fasilitas oke, terus kesempatan berkembang jauh lebih besar. Tapi kan yang kita tahu, India sendiri emang industrinya berkembang pesat banget ya kan? Tapi persaingan kerjanya juga super duper ketat banget. Jadi gini ya, bayangin deh, kamu lulus dari sebuah kampus keren. Tapi kamu harus bersaing dengan ribuan orang cuman buat ngedapetin kerjaan yang gajinya pas-pasan. Jadi ya udah, kabur aja dulu ke Amerika. Guys, ternyata brain drain di India nyebabin banyak banget dampak sosial macem-macem loh. Aku spill yang dampak positifnya dulu ya. Dari sisi positif, banyaknya kaum migran di luar negeri bikin diaspora India kuat banget di berbagai negara. Budaya India makin nyebar ke berbagai belahan dunia dan ada dukungan ekonomi untuk India melalui remitansi dari warganya di luar negeri. Tapi ada juga nih satu dampak negatifnya guys. India harus mati-matian berjuang untuk pertumbuhan industri dalam negerinya dengan jumlah SDM yang minim karena kebanyakan pada kabur tuh ke luar negeri. Tapi guys, menariknya beberapa tahun belakangan ini nih ya, India udah ngalamin sebuah tren kebalikan dari kabur aja dulu, yaitu tren reverse brain drain. Jadi belakangan nih udah mulai banyak orang-orang pinter India yang milih untuk pulang balik ke tanah airnya. Mereka udah ngerasa cukup punya pengalaman global selama di luar negeri ya kan. Jadi mereka ngerasa udah saatnya nih gue pulang. Fenomena reverse brain drain ini bisa muncul karena 3 faktor guys. Pertama, udah banyak lahir startup di kota-kota besar di India. Kedua, dukungan pemerintah guys. Jadi pemerintah India nawarin insentif buat profesional yang mau kembali pulang. Dan yang ketiga, rasa nasionalisme nih. Wah, kalau udah soal nasionalisme, aku pribadi nggak bisa ngebantah apa-apa lagi dah. Meksiko. Guys, ngomongin fenomena kabur aja dulu yang lagi viral di Indonesia, ternyata negara Meksiko udah duluan ngalaminnya loh. Sebuah negara yang posisinya ada di ujung paling selatan Amerika Utara. Meksiko merupakan negara terbesar ketiga di Amerika Latin guys, setelah Brasil dan Argentina. Ngomongin soal Meksiko, Meksiko udah lama ngalamin fenomena migrasi besar-besaran alias brain drain. Ini mah sama konsepnya sama kabur aja dulu versi kita di Indonesia. Kalau kamu pernah nonton film-film tentang imigran, pasti familiar deh sama kata El Norte. Aha, El Norte literally berarti utara. El Norte ini adalah istilah untuk orang Meksiko yang berpindah ke Amerika Serikat untuk kerja guys. Alasannya gak beda sih kayak yang terjadi di negara-negara lain yang udah aku spill tadi. Gaji lebih gede supaya kualitas hidup jadi lebih baik. Aku juga dapat nemu data nih dari PWW Research Center bahwa di tahun 2017 ada sekitar 11,3 juta imigran Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat. Wih, banyak banget ya guys. Gaji gede dan hidup lebih baik udah pasti jadi mimpi semua orang banget ya. Termasuk kita-kita juga ya kan? Tapi kenyataan hidup gak semudah itu Santoso. Kayak tadi aku bilang, banyak banget warga negara Meksiko yang milih melakukan El Norte, bermigrasi terutama ke Amerika Serikat. Nah, ada yang mau nih nempuh prosedur legal. Ada banyak juga yang nekat jadi ilegal cuy. Di sini nih masalahnya udah mulai kelihatan dong. Banyak dari mereka yang kudu nempuh perjalanan berbahaya guys. Bahkan ada yang sampai harus berjalan berhari-hari nyeberangin gurun. Demi apa coba? Demi bisa nyampe ke Amerika Serikat. Wah, sampai nekat nembus padang gurun segala. Kebayang gak sih panasnya itu loh. Dapat kerjaan kagak, jadi sate mah iya. Jadi guys, lagi-lagi aku bilang, sebelum kamu mutusin untuk kabur, pastiin dulu kamu punya rencana yang matang ya. Jangan sampai kamu malah kabur dari dunia ini. Wah. Indonesia. Dan negara keempat yang ngalamin fenomena kabur aja dulu udah pasti ya negara kita guys, Indonesia. Tagar kabur aja dulu sebenarnya udah muncul sejak tahun 2023 guys. Tapi di Februari sampai Maret tahun 2025 ketika aku bikin video konten yang sedang kamu tonton ini, seruan kabur aja dulu makin kenceng. Pemicu utamanya ternyata adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah guys.
Jadi gini, di media sosial kan sempat rame tuh ya diskusi tentang insentif untuk pekerja IT di luar negeri yang jauh lebih gede ketimbang di Indonesia. Nah, dari situ tuh makin anget dah tagline kabur aja dulu. Terus dipicu juga sama polemik pagar laut di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten. Dan pemicu terakhirnya yaitu waktu kita ngalamin kelangkaan gas LPG 3 kg itu guys. Kamu masih inget kan? Dari kelangkaan gas LPG itu merembet ke pemangkasan anggaran subsidi untuk rakyat kecil. Jadi makin parah deh kekecewaan masyarakat. Nganggep pemerintah nggak bisa ngasih jaminan kesejahteraan hidup. Tagar kabur aja dulu bisa dibilang adalah bentuk keresahan kita akan masa depan guys. Di medsos banyak tuh yang nge-share bahwa lulusan SMA di Jepang, Korea atau Australia kerja santai aja bisa dapat gaji belasan sampai puluhan juta rupiah. Lah, kita di Indonesia lulusan S1 atau S2-nya aja masih kalah loh gajinya sama pengasuhnya Rafathar atau Cipung. Makanya banyak banget orang Indonesia yang nyoba peruntungan jadi migran ke luar negeri. Spill data lagi nih ya. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP 2 TKI, di tahun 2022 ada lebih dari 200.000 pekerja kita dikirim ke luar negeri. Negara yang jadi tujuan utama kayak Malaysia, Taiwan, sama Timur Tengah. Akhirnya fenomena kabur aja dulu banyak banget direspons berbagai pihak guys. Ada yang bilang katanya kalau lebih milih kerja dan hidup di luar negeri dianggap nggak punya rasa nasionalisme terhadap negara sendiri. Ada juga yang punya pendapat ya sah-sah aja sih ke luar negeri, silakan banget malahan. Dapat ilmu, dapat pengalaman berharga. Yang penting jangan lupa pulang lagi ke tanah air. Wah, macem-macem deh responsnya. Dan kalau menurut aku sendiri sih guys, aku juga sependapat. Cita-cita untuk dapat taraf hidup yang sejahtera emang banyak banget tantangannya saat kita berusaha di sini aja. Jadi kalau misalnya kesempatan dan peluang untuk bisa keluar negeri emang ada, layak banget dicoba tuh guys. Baik untuk nempuh pendidikan di luar negeri misalnya, maupun buat kerja di sana. Soalnya untuk bisa bermigrasi ke luar negeri pun gak mudah loh, gak gampang. Yang udah pasti nih, kamu butuh tekad yang kuat. Kalau tekad kamu udah sekuat baja, kamu butuh biaya. Bahkan biar kata misalnya kamu dapat beasiswa penuh pun untuk sekolah di negara lain, tetap ada sejumlah uang yang harus kamu siapin juga kan guys. Jadi ya mau kabur aja dulu tetap perlu persiapan dan pengorbanan ya guys ya. Nah itu dia guys, 4 negara di dunia yang ngalamin fenomena kabur aja dulu dalam versinya masing-masing. Ternyata nggak cuma ada di Indonesia aja ya. Intinya sih aku pengen ngingetin guys, ada hal positif dan negatif di balik seruan kabur aja dulu. Kalau memang kamu punya cita-cita untuk ngikutin kabur aja dulu, kamu bisa nyiapin diri dari sekarang ya guys. Misalnya kamu perdalam lagi kemampuan bahasa asing. Terus kamu juga wajib nih belajar supaya kamu punya skill spesifik yang cukup, yang nantinya bisa jadi pijakan kamu ketika harus mengadu nasib ke luar negeri. Gak mungkin kan kamu ke luar negeri tapi sampai di sana kamu gak bisa ngerjain apa-apa karena gak punya skill apa-apa ya kan. Dan yang gak kalah pentingnya, kamu bisa nyiapin sumber dananya dari sekarang guys. Jadi gimana? Kamu udah siap untuk kabur aja dulu? Asalkan jangan kabur ke hati aku aja ya guys. Hati aku mah udah sumpek banget. Guys, aku paham banget kamu gak sepenuhnya sependapat sama aku ya kan? Pastinya kamu juga punya opini sendiri. Boleh deh guys, share pendapat kamu di kolom komentar ya. Aku hargain banget kok setiap pemikiran kamu. Kan perbedaan itu indah guys. Thank you for watching ya. Sekarang aku mau kabur dulu.